Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dan mempenjelasan tentang mata pelajaran manajemen keuangan. Pertemuan 1. Definisi manajemen keuangan. Keuangan adalah menurut Kamus Webster, keuangan atau finance didefinisikan sebagai sistem yang mencakup sirkulasi uang, persetujuan kredit, keputusan investasi, dan provisi atas fasilitas perbankan. Tiga pertanyaan dasar mengenai keuangan. Investasi jangka panjang, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Area keuangan ini biasanya disebut area penganggaran atau capital budgeting. Investasi jangka panjang, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Area keuangan ini biasanya disebut area penganggaran. Untuk investasi jangka panjang disebut capital budgeting. Yang kedua adalah pertanyaan dasar tentang mengenai keuangan. Bagaimana perusahaan mengumpulkan uang untuk mendanai investasi? Jadi ini bagaimana perusahaan mengumpulkan uangnya untuk mendanai investasi. Pilihan pendanaan perusahaan biasanya disebut sebagai keputusan struktur modal atau capital struktur. Yang ketiga, tentang pertanyaan dasar mengenai keuangan. Bagaimana perusahaan mengatur arus kas yang timbul dalam kegiatan operasi sehari-hari dengan baik? Area keuangan ini biasanya disebut sebagai manajemen modal kerja atau working capital management. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen keuangan? Kenapa kita perlu mempelajari manajemen keuangan? Manajemen keuangan sangat penting untuk kita dalam kita mengatur uang sehari-hari. Bisa dipakai ilmunya mengatur uang sehari-hari, mengatur perusahaan. Tujuannya adalah efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen keuangan, manajemen artinya mengelola keuangan. Tujuannya untuk mengatur efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ini tentang manajemen keuangan penting untuk baik teman-teman. Manajemen keuangan penting untuk aktivitas penggunaan dana, aktivitas peralihan dana, aktivitas pengolahan aktiva. Manajemen keuangan penting untuk dimaksud aktivitas penggunaan dana adalah di mana aktivitas menggunakan dana atau membelanjakan suatu uang atau modal, mempergunakan dana. Jadi konsep manajemen keuangan penting. Mengatur penggunaan dana. Terus ilmu manajemen keuangan penting untuk aktivitas perolahan dana. Yang tiga adalah manajemen keuangan atau ilmu manajemen keuangan penting untuk aktivitas pengelolaan aktiva. Apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.
Itu menurut Dr. Andes R. Agus Sartono, MBA, Manajemen Keuangan edisi 4 2001. Secara umum, manajemen keuangan adalah bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja menggunakan atau mengalokasikan dana dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan. 1. Keputusan pendanaan meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, misal kebijakan dalam menerbitkan sebuah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Kedua adalah keputusan investasi, yaitu kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed assets seperti gedung, peralatan atau mesin, maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang ketiga adalah keputusan pengelolaan aset, yaitu kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Aktivitas manajemen perusahaan mempunyai 3 fungsi penting. Membuat keputusan investasi atau capital budgeting decision. Yang kedua, membuat keputusan bagaimana membiayai investasi tersebut atau capital structure decision. Yang ketiga, mengatur pendanaan operasi perusahaan dari hari ke hari atau working capital management. Itu dari tujuan manajemen keuangan. Atau aktivitas manajer perusahaan mempunyai 3 fungsi penting, dan yang 3 ini adalah aktivitas manajer perusahaan mempunyai 3 fungsi penting. Fungsinya ini aktivitas dari manajemen perusahaan. Fungsi manajemen keuangan itu ada 5. Adalah 1. Planning atau perencanaan keuangan, begitu meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Kedua adalah budgeting, anggaran keuangan, yaitu perencanaan, penerimaan, pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga adalah controlling, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat adalah auditing, pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas transaksi keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima adalah reporting atau laporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan. Time value of money, nilai waktu uang, mengajarkan kita bahwa setiap dolar yang terima saat ini lebih berharga dari terima di masa depan. Begitu pula sebaliknya. Resiko yang tinggi akan mengantarkan kita pada kembalian yang tinggi pula. Atau there is a risk return trade-off, adanya trade-off antara risiko dan pengembalian. Arti dari time value of money itu mengajarkan kita bahwa setiap dolar yang terima saat ini lebih berharga daripada di masa depan, begitu pula sebaliknya. Jadi ini setiap mata uang yang diterima saat ini lebih berharga daripada diterima di masa, karena si uang ini akan semakin murah, adanya inflasi, adanya apa. Soalnya di Indonesia juga tahun 99 tuh inflasi besar, di mana harga-harga naik dan nilai mata uang juga naik. Maka kalau kita meminjamkan uang kepada orang, jika dibayar 5 tahun yang akan datang, misalnya pinjam 5 juta dan diganti 5 juta 5 tahun yang akan datang, maka yang diterima itu
kita mengalami kerugian, di mana di masa akan datang 5 juta ini tidak sebesar yang saat ini, atau tidak sama tidak sama nilainya. Kedua, risiko yang tinggi akan mengantarkan kita pada pengembalian yang tinggi pula. Mengapa? Tanpa cash flow, direksi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Cash flow ibarat energi bagi sebuah perusahaan. Semakin kecil energi yang perusahaan miliki, semakin terbatas pula gerak perusahaan tersebut. Investor merespon adanya informasi dengan membeli atau menjual investasi mereka. Kabar baik akan meningkatkan harga saham dan kabar buruk atau menurunkan harga saham. Leverage information. Ini prinsip-prinsip manajemen keuangan itu ada 5. Dan ini yang terakhir. Individu respond to incentives. Orang akan lebih bersemangat melakukan sesuatu jika ada imbalan atas apa yang ia lakukan. Baik, itu saja presentasi atau saya menjelaskan tentang manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, prinsip-prinsipnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.